لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة Seluruhnya untuk kita ketika sudah mencapai ikhtiar yang begitu maksimal dalam usaha kita, ketika kita sudah mencapai maqam tawakal, maka utamanya maqam tersebut adalah harus bersyukur. Di dalam doa-doa kita selalu minta, utamanya doa Sayyidah Zahra alaihissalam, wa ala sarra wa dharra mashkur, dan atas semua kebahagiaan dan semua kedukaan kita harus bersyukur. Tidak hanya ketika kita tertimpa musibah sabar, tidak, tapi harus bersyukur. Ini ajaran Ahlul Bait. Wallah ma ra'aitu illa jamila yang diucapkan oleh Sayyidah Zainab alaihissalam adalah perumpamaan syukur yang paling tinggi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah perwujudan syukur yang paling mulia. Untuk kita mendapatkan satu titipan, dan titipan ini kita berikan semuanya untuk Allah Subhanahu. Sesuai. Tidak ada satupun dari titipan Allah ini yang kurang, yang juga akhirnya mendapatkan kesalahan-kesalahan lain, tidak. Malam ini kita belajar untuk bersyukur. Saat ini, detik-detik ini kita melihat tidak ada satupun, apakah itu baik, buruk yang mungkin kita lihat, tapi di sisi Allah itu adalah mulia. Untuk kita tidak pernah protes apa saja yang diberikan ujian-ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, karena tidak lebih pengikut Ahlul Bait ketika bermunajat dalam doa-doanya antara tiga. Ini yang sering kalau kita datang di dalam majelis-majelis madrasah di saat ziarah arba'in, perjalanan arba'in, tidak mungkin ketika Anda pulang dari ziarah arba'in ini Anda tidak mendapatkan tiga hal. Tidak mungkin Anda setelah masuk dari kegiatan berziarah untuk Al-Husain, untuk keluarga Al-Husain, untuk Ahlul Bait, tidak mungkin tidak dapat tiga hal, pasti dapat tiga. Yang pertama, doa kita sampai di Indonesia, sampai di negara kita, semuanya terwujud, terkabul. Yang kedua, diuji dengan ujian yang lebih berat. Ini adalah satu hal yang juga pemberian tes kepada setiap pecinta Ahlul Bait. Tidak mungkin setiap harinya ini tidak diisi oleh apapun. Ini yang menjadi tolak ukur kita malam-malam ini. Ketika disebutkan fa'idha faraghta fansab, setiap orang mukmin tidak mungkin memiliki waktu faragh. Tidak mungkin setiap pecinta Al-Husain, Ahlul Bait itu menganggur, tidak mungkin dan tidak boleh. Fa'idha faraghta fansab, untuk kita tetap melakukan hal yang baik, fastabiqul khairat, semua yang harus kita lakukan itu tidak ada berhentinya. Jadi setelah malam-malam ini, puncak ini berakhir, malam Muharram ini selesai, terus kemudian kita berleha-leha, tidak. Untuk setiap pengikut Ahlul Bait harus mengisinya dengan hal-hal yang lebih baik bahkan dibanding malam-malam ini. Tidak boleh madrasah Karbala ini berhenti hanya dalam malam 10 Muharram saja, tidak boleh. Fa idza faraghta fansab. Untuk kalian yang mengaku mukmin, mencintai Muhammad wa ali Muhammad, tidak boleh putus
waktu kalian, tidak boleh kosong waktu kalian dalam hal-hal yang tidak perlu. Isilah waktu tersebut, fansop itu dengan satu hal yang baik. Apakah memberi, apakah berpuasa, apakah seluruhnya, sehingga kullu yaumin asyura wa kullu ardin karbala itu termanifestasikan oleh setiap mereka yang mencintai Al-Husain. Sholawat Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah ikhwan akhwat, untuk kita sadari, untuk kita bisa yakini bahwa jangan sampai ini adalah malam-malam terakhir untuk kita terus beribadah, memperbaiki diri. Karena sesuai kalau kita dianjurkan, ini ikhwan akhwat, membaca ziarah Jamiah Kabirah adalah salah satu ziarah yang levelnya, ganjarannya itu ziarah-ziarah terbaik. Panjang redaksinya, namun Al-Fakir sedikit akan ringkas di dalam doa-doa terakhir ketika kita sudah salam, ketika kita sudah bersyahadah, kita sudah meyakini setiap untuk kita dalam duka kita kepada Ahlul Bait, silmun liman salamakum, harbun liman harabakum. Apa doa-doa yang paling akhir di dalam ziarah Jamiah Kabirah? Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'ash syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Setelah kita mengetahui bagaimana ridho, bagaimana syafaat, bagaimana amalan kita tidak mungkin bisa naik kalau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ziarah Jamiah Kabirah dirangkum, ya Allah kami percaya terhadap apa yang Kau turunkan. Amanna bima anzalta wattaba'na rasul. Kita meyakini, kita mengimani apapun yang turun darimu untuk Rasulullah, untuk Ahlul Bait dan untuk kami adalah yang terbaik. Faktubna ma'asyahidin. Maka ya Allah, jadikanlah kami, tetapkanlah kepada kami faktubna ma'asyahidin. Tuliskanlah kepada kami adalah kami bersama orang-orang yang syahid. Apa makna syahidin? Di setiap syuhada pasti mereka adalah syahidin. Mereka menyaksikan siapa Tuhannya, bersaksi siapa Rasulnya, siapa imamnya. Dan setiap yang bersaksi adalah syuhada. Jadi faktubna ma'asyahidin, ketika kita minta kepada Allah menjadi syahid, tidak hanya akhir umur kita bersyahadah kepada Allah dan Rasulnya, tapi kita dibarengkan bersama syuhada. Apa lanjutan dari doa tersebut? Satu penekanan, satu permintaan. Ya wali Allah, inna baini wa bainallah azza wa jalla dhunuban la ya'ti 'alaiha illa ridhakum. Setelah kita minta kepada Allah, kita kemudian minta kepada wali-wali Allah yang kita ziarahi di dalam ziarah Jamiah Kabirah ini, seluruh imam, seluruh maksumin, seluruhnya disebutkan. Jamiah Kabirah ini perwakilan atas apakah kita ini bersaksi bagaimana keislaman kita, bagaimana Ahlul Bait kita ini ditentukan di dalam ziarah ini. Dan ini adalah permintaan kita kepada mereka wali-wali Allah. Ya wali Allah, inna baini wa bainallah. Wahai semua para wali-wali Allah, antara kita ini dan antara Allah, inna baini wa bainallah, sungguh antara aku dan Azza wa Jalla ini dzunuban, dosa-dosa yang masih banyak. La ya'ti 'alaiha illa ridhakum. Terdapat dosa yang tidak dapat dihapus kecuali dengan ridha, persetujuan kalian. Ini makna ridha. Kalau semua amal
kita, tangisan-tangisan kita selama mungkin sebutlah 20-30 tahun kita membaca tragedi Karbala ini, tapi tanpa persetujuan dari sahibul asri wa zaman, ahli waris, cucu yang terdekat dari Al-Husain, apa gunanya tangisan kita? Apa gunanya amalan-amalan kita? Itulah kenapa di dalam Ahlul Bait begitu penting untuk kita membaca ziarah Jami'ah Kabirah, karena satu kata ini kita leburkan diri kita kepada semua wali Allah, minta pada malam hari ini juga malam 23 Lailatul Qadar, la ya'ti 'alaiha illa, kita minta persetujuan amalan-amalan kita ini benar-benar diterima di sisi Allah, karena dosa kita ini masih banyak. Salah satu kajian di dalam minggu-minggu di dalam Majelis At-Tathhir, kita sebutkan bagaimana cerita tentang Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ditanya oleh Yahudi, apa itu ma'rifatullah? Tidak panjang, Amirul Mukminin hanya menjawab, ma'rifatullah adalah hubungan kalian dengan manusia-manusia kalian ini. Ibadah kita vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala pasti langsung diterima. Allah Ghafurur Rahim. Kita sujud, semua dosa-dosa kita semuanya, ketika kita sujud nangis kepada Allah, semuanya diampuni oleh Allah. Tapi dzunuban, ibadah horizontal yang masih ada di antara kita, baini wa bainallah, ini adalah satu hal, dosa-dosa yang masih ada di dalam hak-haknya semua manusia yang masih ada di dalam diri kita. Itulah kenapa malam ini kata Imam Husain, semua sahabat, semua saudara, semua keluarganya yang masih ada hak malam ini, Anda gak bisa masuk besok. Peperangan besok bukan untuk Anda. Karbala bukan untuk Anda. Pulang. Silakan pulang. Anda harus selesai malam ini. Anda harus semuanya mendapatkan keridhaan dari Allah malam ini. Karena bila tidak, pengorbanan ini akan sia-sia. Tidak mungkin Al-Husain, Al-Kautsar, Auladu Fatimah, Sayyidai Syababi Ahlil Jannah membawa orang-orang yang masih punya haknya orang lain di surga. Tidak mungkin. Itulah kenapa kita, ikhwan akhwat, dianjurkan untuk membaca ziarah Jami'ah Kabirah insyaallah. Karena mungkin kita selesainya lebih cepat. Kalau antum bisa membaca ziarah ini sebelum tidur malam ini, kita minta kepada Allah, kepada wali Allah, ya wali Allah, inna baini wa bainallaha azza wa jalla dzunub. Ini selesaikan ya Allah, tuntaskanlah semua yang menjadi hak-haknya orang. Itulah kenapa ikhwan akhwat di malam-malam ini, apabila mungkin ada saudara, tetangga mereka yang masih menghina tentang keluarga suci, mereka yang masih tidak tahu dalam tanda kutip, tidak mau baca bahkan tentang Ahlul Bait ini, atau hatinya memang sudah qasiyah, sudah diberikan hati la yafqahuna biha walahum udhunun la yasma'una biha. Kata Allah, sudah diberikan hati tidak dipakai, diberikan telinga tidak dipakai dan lain sebagainya, maka kita tidak boleh menjawab dengan ego. Jadi tidak boleh kita membahas mereka yang tidak mengetahui sejarah Karbala ini dengan satu ego. Biarkan. Karena ego-ego tersebut antara dua. Kita pendam di hati atau terpendam di hati mereka. Ketika kita melontarkan satu ucapan yang kotor. Dan besok adalah Yaumil Ashir. Besok adalah hari di mana kebangkitan Al-Husain. Jadi semua mereka yang duduk di dalam malam Ashir Muharram ini, malam ke-10 Muharram ini, tidak diperbolehkan untuk naik egonya, tidak. Bertawasullah, bersyahadatlah, sholat tahajudlah yang banyak. Minta ampun kepada Allah yang banyak malam-malam ini. Dan untuk kita, apabila memang kita pecinta Al-Husain, minimal kita membaca doa ziarah ini, ya wali Allah, inna baini wa bainallah azza wa jalla dzunuban la ya'ti 'alaiha illa ridhakum. Semua permasalahan-permasalahan yang ada sampai pada hari ini
kepada kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, harus kita ikhlaskan. Apapun itu yang sifatnya ujian, musibah, harus kita syukuri. Tidak boleh kita kufuri, karena tipis benang antara syukur dan kufur adalah ridha. Apabila kita tidak mensyukuri apapun yang Allah berikan sampai pada detik ini, semuanya, bab rezeki, bab kita yang mungkin masih ada hutang harus segera dilunasi atau minimal i'tikadnya seperti apa. Maafkanlah mereka yang mungkin sudah lama berhutang tidak bisa membayar juga. Salah satu maqam yang azim di dalam sabda Imam Ja'far alaihissalam, salah satu maqam yang mulia, surga yang mulia adalah mereka yang punya piutang kepada orang lain dan dilunaskan. Itu ada satu surga khusus nanti di surga. Semua yang mungkin masih ada cobaan-cobaan berat dalam kehidupan. Dan begitu juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ya Allah kita keluar dari tempat suci ini tanpa adanya keridhaan-Mu. Jangan sampai akhirnya kita tidak dipertemukan besok di hari ke-10 Muharram. Nyawa kita mungkin sudah diangkat duluan malam ini. Kita minta kepada Allah, malam ini ya sahibul asri wal zaman, caplah kami sebagai orang-orang yang meminta ridha-Mu untuk disahkan semua amalan-amalan kita. Apa lanjutannya? Fa bihaqqi man ittamanakum ala sirrih. Fa bihaqqi man ittamanakum ala sirrih wastar'akum amra khalqih wa qarana ta'atakum bi ta'atih lamma istawhabtum dhunubi wa kuntum syufa'i fa inni lakum muti'. Maka ya Allah, demi zat yang mempercayakan semua kalian, wahai wali-wali Allah, untuk memegang rahasia-rahasia Allah dan menyerahkan kepada kalian urusan-urusan makhluknya, serta menyandingkan ketaatan kepada kalian dengan ketaatan seluruhnya kepada Allah, jadilah kalian kuntum syufa'i. Jadilah kalian para wali-wali Allah menjadi syafaat-syafaat untuk kami. Fa inni lakum muti', karena sesungguhnya kami kepada kalian malam ini, detik ini akan mengikuti semua perintah-Mu. Ya wali Allah. Itulah ikhwan akhwat, untuk kita bisa minta malam ini keridhaan yang tidak hanya dari diri kita, tapi kita minta dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan itu, untuk memberikan ridha tersebut dari pemilik ridha, dari pemilik syafaat yang sekarang masih hidup, yang di dalam majlis-majlis Muharram beliau hidup dan beliau hadir, yakni sahibul asri wal zaman. Kita minta kepada sahibul asri wal zaman untuk melihat kita, meng-ACC semua amalan-amalan kita. Berkah Muharram, berkah Al-Imam Al-Husain alaihi salam, jadikan kami ya Allah mereka sahabat, saudara, anak-anak Al-Husain yang berada di tenda-tenda malam Muharram. Bidzikri salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.